Banyak banget sebenarnya yang saranin aku untuk nggak beli iPhone 16 ini, tapi lebih saranin untuk tunggu dulu supaya si iPhone 17 ini masuk ke Indonesia. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman juga merasakan hal yang sama kayak aku. Teman-teman aku waktu itu juga banyak yang bilang dan juga seliweran di FYP aku kayak, "Stop, jangan beli iPhone 16 tapi tunggu aja iPhone 17," gitu. Tapi akhirnya, di tanggal 11 April 2025 yang lalu, aku memutuskan untuk tetap ambil si iPhone 16. Nah, alasannya apa? Kalian harus simak sampai akhir. So, bagi teman-teman yang ngerasain hal yang sama mungkin, sebenarnya, keluargaku sendiri tuh ngedukung untuk aku ganti handphone. Oke, jadi yang pertama, aku itu sebelumnya iPhone 15, di mana aku udah pakai kurang lebih 2 tahun, sejak tanggal rilisnya ya. Jadi iPhone 15 itu rilisnya di tahun 2023 kalau nggak salah, itu bulan 9 ya, bulan September gitu ya. Nah, karena aku ngerasa aku perlu ganti HP, perlu update tentang si kameranya. Jadi waktu iPhone 16 ada desas-desus mau masuk ke Indonesia itu, aku udah persiapin nih teman-teman. Jadi, waktu di Indonesia langsung aku ambil, tapi saat itu aku nggak PO. Jadi, istilahnya dia masuk ke Indonesia, aku langsung ambil dan, gercep ambil yang warna pink karena saat itu bener-bener limited edition gitu ya si warna pink ini. Nah, kenapa? Karena menurut aku ya, iPhone 16 dan iPhone 15 itu kameranya udah beda. Meskipun kamera depannya sama, tapi yang aku butuhin itu lebih ke kamera belakangnya. Untuk keseharian, untuk konten, dan itu lebih enak si iPhone 16 ini. Apalagi aku tuh tergiur banget sama iklannya mereka yang ini. Jadi tuh ada button untuk kameranya di bagian kanan dan aku suka banget sama desainnya yang terbaru ini. Nah, ini perlu digarisbawahi, aku tuh suka karena warnanya pink, cewek abis gitu ya. Jadi terus kalau orang lihat itu kayak, tahu kalau ini iPhone 16, ya bukan flexing sih, tapi emang ada dari dulu tuh aku pengen punya iPhone yang warna pink-nya tuh kayak gini gitu. Nah, kalau kalian, tahu iPhone 15 dan iPhone 13 kayak gini warnanya, itu kan lebih ke soft ya, lebih ke soft dan menurut aku kurang banget kelihatan pink-nya. Sedangkan kalau si iPhone 16, nah ini itu warnanya nge-pink banget. Kalau di foto itu aku lihat beberapa tuh dia sebenarnya kayak ungu gitu, ungu agak gelap, tapi in real life tuh sebenarnya nggak yang segelap itu kok. Dia itu lebih agak muda gitu dan itu aku suka banget. Apalagi dia baterainya juga, udah up ya, udah naik, terus kamera belakangnya juga mantep. Nah, yang aku nggak suka itu kalau di warna hitam atau putih, iPhone 16 itu jadi kayak iPhone 11 jatuhnya kalau dilihat ya, untuk, displaynya. Nah terus, karena aku itu sebenarnya orang yang cukup awet ya untuk penggunaan baterai, jadi untuk baterai health aku sejak pertama kali aku make iPhone ya, sampai sekarang itu selalu awet ya. Bayangin aja untuk iPhone 15 aku yang udah hampir 2 tahun pemakaian itu, aku cuman berkurang 3% ya dari 100%. Jadi 97% baterai health aku. Nah sekarang, di bulan Juli ya tepatnya, kurang lebih sekitar 3 bulanan aku pakai si iPhone 16 ini, baterainya tuh masih 100% ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya bisa ngejaga baterai health itu tetap 100% kayak gini? Nih kalian bisa lihat ya, 100% itu adalah dengan memang memakainya dengan benar ya dan juga charging dengan benar. Caranya gimana? Yang pertama, aku itu nggak pernah yang namanya make sambil dicas, apalagi kondisinya tuh panas banget. Kalau udah panas ya, biasanya aku akan matiin ya, matiinnya ya kalian tahu lah ya. Sekarang enak dia ada di pojok kanan atas ini yang kecil, tinggal dimatiin, ditunggu paling sekitar 5 sampai 10 menit sampai dia tuh cooling down, terus baru aku mulai cas lagi. Itu bikin baterai atau handphone kalian awet. Nah,
Biasanya kalian akan mikir kayak, nggak mau ribet lah atau kayak gimana. Nah, tapi ini menurut aku tuh cara yang super worth it untuk dicoba supaya handphone kalian itu bisa tetap awet si baterai health-nya dalam keadaan tidak darurat. Nah, aku juga pernah untuk pakai saat keadaan darurat, yaitu waktu aku ngonten di terik panas matahari yang bener-bener panas banget, aku harus tetap terus ngonten. Jadi kondisi HP-nya itu benar-benar sepanas mungkin dan, waktu itu untungnya aku nggak buka banyak aplikasi ya. Jadi kalau misalkan kalian, dalam satu pemakaian kalian langsung buka banyak aplikasi dan itu secara apa ya istilahnya, cepet gitu ya gantinya, itu dia bakalan, lebih lemot untuk nerima dan itu yang bikin baterai health-nya bakalan bisa turun, gitu. Nah, so far, iPhone 16 ini menurut aku so good ya, aku make dari, rilis pertama kali di Indonesia meskipun itu sangat 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 terlambat ya. Sebenarnya rumornya mau masuk itu aku udah dengar sekitar bulan November mungkin ya, November, Desember. Aku pengen banget nih, tapi kayak kayak katanya tuh nggak bakal masuk gitu ya di Indonesia, tapi nyatanya masuklah di bulan April, di mana itu sebenarnya sangat udah terlambat gitu ya kan. Dan banyak juga teman-teman aku yang udah ambil di luar negeri gitu ya kan, tapi, itu kan bentuknya jadi kita harus daftarin bea cukai gini-gini apa segala gitu, aku sebenarnya nggak mau ribet juga, jadi lebih nunggu waktu itu, nunggu aja sih supaya dia datang ke Indonesia. Nah, untuk baterai health-nya juga sangat aman, baterainya juga aman, aku biasanya sehari itu penuh, aku cuman cas sekitar 2 kali aja ya, 2 sampai 3 kali, tapi biasanya 2 kali sih. Jadi, pemakaian aku untuk sehari-hari tuh apa sih, aku tuh biasanya untuk kerja, untuk kuliah, untuk konten, bikin-bikin video gitu. Karena aku ada beberapa channel dan juga aku buat TikTok kan, Instagram, itu menurut aku cukup lah ya dalam sehari untuk cas sampai 2 kali gitu ya. Jadi, biasanya start aku malam itu 100%-in baterai aku ini, terus, paginya aku baru mulai ya, mulai pakai dan biasanya aku cas lagi itu di siang atau sorenya gitu. Karena malamnya karena aku, di agak-agak pagi sekitar jam 10-an ke atas itu lumayan, jarang pakai handphone ya, jadi pakainya sih laptop gitu. Jadi menurut aku, dia 2 kali cas itu sudah sangat cukup ya, dan sesuai sama, pemakaian sehari-hari aja. Aku bakalan tunjukin dan bakal bikin videonya pemakaian sehari-hari aku dengan iPhone 16 ini, dan supaya kalian bisa lihat ketahanan dari si baterai ini juga. Nah, untuk performanya sendiri dia tuh juga jauh lebih cepat ya daripada si iPhone 15 ya. Itu intinya, kalau buka aplikasi terus koneksinya juga sangat stabil ya teman-teman, dan menurut aku kalau misalkan ada yang bilang, "Kak, mending beli iPhone 17, daripada iPhone 16," aku akan tetap memilih, aku akan mengambil iPhone 17 nanti kalau sudah ada di Indonesia gitu. Sebagai ya, untuk upgrade HP lagi lah gitu, karena HP-HP aku yang sebelumnya juga ada beberapa yang dipakai sama kakak aku atau dibeli sama saudara aku sendiri gitu. Jadi menurut aku suka banget untuk ganti-ganti HP juga. Nah ini karena iPhone 16 sangat-sangat aku suka banget ya, desainnya dia, terus warnanya dia, jadi aku nggak ada pikir panjang untuk belinya kemarin. Terus, kalau dibilang mending nunggu iPhone 17 dan banyak yang bilang juga gini, karena produk iPhone itu biasanya gagal di, mmm, di genap ya, biasanya di genap, kayak iPhone 14 itu gagal ya, terus iPhone 12 itu gagal, katanya tuh gitu. Nah terus, katanya iPhone 16 ini tuh bakalan gagal gitu, menurut aku enggak ya, karena emang dia oke kok, so far so good, asal pemakaian kalian itu dengan apa ya, ya pemakaian yang wajar, nggak yang aneh-aneh kayak gimana-gimana gitu ya teman-teman ya. Terus aku juga suka apa ya, suaranya dia itu menurut aku mantep ya, jernih gitu ya. Terus, yang paling penting memang yang tadi sih, kamera belakangnya itu dia bagus banget ya. Dia memang jauh lebih bagus daripada si iPhone 15. Nah, kalian bisa lihat review aku perbandingan, kamera
kamera iPhone 16 dan juga iPhone 15, dan itu kan bisa lihat perbandingannya sendiri, itu kenapa aku suka banget sama si iPhone 16. So, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian tetap, masih ragu-ragu untuk membeli iPhone 16 sampai detik ini, atau kalian masih mau menunggu iPhone 17 masuk ke Indonesia? Sebenarnya kalau rilisnya aja sih belum ya di seluruh dunia ya. Bahkan grand design-nya pun sebenarnya aku masih sempat terkecoh dengan beberapa beberapa media yang kayak bikin, grand design sendiri gitu ya kayaknya ya. Cuman aku kurang tahu ya, aku belum lihat confirm dari si Apple-nya langsung untuk desainnya si iPhone 17 seperti apa, dan nanti aku bakalan cepet-cepet cari info. Kalau misalkan aku suka dan bagus, ya aku pasti akan beli, dan tapi mau gimana pun juga aku akan beli. Terus juga kenapa aku, pilih yang basic, karena menurut aku iPhone itu cenderung yang basic itu dia lebih berbeda gitu ya. Kalau misalkan yang Pro sama Pro Max itu kan cenderung hampir sama, apalagi nih di iPhone 15 juga 16 itu tuh hampir sama banget. Kalau kalian nggak jeli banget ya, nggak lihat detail, itu tuh kalian bakal ngerasa kayak Pro Max-nya iPhone 15 dan juga iPhone 16 tuh sama. Kayak gitu guys. Jadi terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di kolom komentar menurut kalian gimana? Worth it nggak sih untuk beli iPhone 16 di tahun 2025 ini, dan juga apakah kalian tetap menunggu iPhone 17 daripada membeli si iPhone 16 ini. So, itu aja video dari aku. Bye-bye!